Hubungan diplomatik Israel dengan Australia makin panas seusai negeri kanguru itu mengumumkan hendak mengakui Palestina. Seusai pengumuman tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu marah besar hingga mengecam keras Australia. Netanyahu bahkan menyebut Perdana Menteri Australia Anthony Albanese sebagai politikus lemah. Ia juga menuduh Albanese telah mengkhianati Israel seusai mengumumkan hendak mengakui negara Palestina. Kecaman tajam Netanyahu terhadap Albanese itu disampaikan melalui akun X kantor Perdana Menteri Israel pada Selasa 19 Agustus yang saat ini sudah disaksikan lebih dari 1 juta warganet. Adapun sebelumnya, Perdana Menteri Australia mengumumkan bahwa negaranya bakal secara resmi mengakui Palestina di hadapan Majelis Umum PBB pada September mendatang. Albanese mengatakan keputusan itu didasarkan pada komitmen yang diterima Australia dari otoritas Palestina. Selain pengakuan Palestina, Israel dan Australia juga terlibat cekcok diplomatik yang membuat hubungan kedua negara itu makin memanas. Pada Senin 18 Agustus kemarin, pemerintah Australia membatalkan visa Rothman yang dijadwalkan untuk berbicara di berbagai acara yang diselenggarakan Asosiasi Yahudi Australia. Atas hal itu, Israel meradang dan membalas dengan mencabut visa perwakilan Australia untuk otoritas Palestina. Mesir membantah fitnah yang dilontarkan media Israel soal isu Kairo telah mengusulkan pengalihan senjata Hamas. Seorang pejabat Mesir menegaskan bahwa tidak ada usulan yang menyebutkan bahwa Hamas mentransfer senjata ke Mesir sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata. Bantahan itu disampaikan oleh Mesir pada Selasa 19 Agustus dilansir dari Al-Mayadin. Sumber-sumber Mesir memang mengonfirmasi adanya rencana kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel yang bakal berlangsung 60 hari. Menurut sumber tersebut, negosiasi gencatan senjata permanen bakal dimulai pada hari perjanjian sementara itu berlaku. Rencana pengajuan gencatan senjata di Gaza itu juga diawasi oleh Amerika Serikat. Mesir menegaskan rencana gencatan senjata itu dilakukan untuk menciptakan kerja bagi stabilitas yang berkelanjutan. Meski begitu, Mesir membantah klaim Israel yang menyebutkan bahwa Kairo mengusulkan transfer senjata Hamas ke Mesir sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata. Proposal gencatan senjata yang diterima Hamas memastikan jalan menuju kesepakatan komprehensif yang menjamin pembebasan semua tawanan Israel di Gaza. Namun menurut pejabat Mesir, rezim Israel belum memberikan tanggapan resmi terkait rencana gencatan senjata tersebut meski sudah menerima proposal sejak kemarin. Mesir mengumumkan negaranya siap bergabung dengan pasukan internasional yang dikerahkan ke jalur Gaza demi menumpas militer Israel. Mesir bersedia gabung pasukan internasional dengan syarat yang diajukan. Mesir menegaskan Kairo bersedia bergabung jika didukung oleh resolusi Dewan Keamanan PBB dan disertai horizon politik. Kabar itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati dilansir dari Arab News pada Rabu 20 Agustus. Pernyataan Mesir itu diumumkan saat upaya gencatan senjata Hamas dan Israel terus berlanjut di Kairo. Menlu Mesir mengatakan harus ada mandat yang jelas dari PBB untuk mengirimkan pasukan ke Gaza. Ia juga menggarisbawahi pentingnya horizon politik terkait pengiriman pasukan Mesir ke Gaza itu. Sebab menurutnya, tanpa horizon politik, pengerahan pasukan ke Gaza akan sia-sia. Abdelati juga mengatakan bahwa kerangka politik akan memungkinkan pasukan internasional lebih efektif dalam mendukung Palestina. Mereka juga dinilai bakal lebih bersemangat dalam mewujudkan negara Palestina.